Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masih Resni, NIM 1730 110018 dari Tadis Kimia IAIN Batu Sangkar. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar KAISA plus Bookmaker pada materi minyak bumi di SMAN 16 Lingkung. Latar belakang. Dilihat pada era sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat berkembang pesat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini sangat berpengaruh dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang pendidikan, bidang sosial dan budaya, dan berbagai macam bidang lainnya. Dalam bidang pendidikan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini sangat bermanfaat bagi guru sebagai tenaga kependidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, guru dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini untuk membuat suatu media pembelajaran yang inovatif dan kreatif sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara maksimal. Media pembelajaran merupakan suatu alat yang memudahkan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Biasanya, media pembelajaran dapat berupa video pembelajaran, buku elektronik, atau bahan ajar elektronik, gambar-gambar, dan lain sebagainya. Tujuan dalam pembuatan media pembelajaran ini yaitu supaya siswa lebih aktif dan kreatif selama proses pembelajaran berlangsung. Media pembelajaran ini berfungsi sebagai sarana untuk siswa dalam memahami materi. Hampir semua materi dalam pembelajaran kimia bersifat abstrak, sehingga siswa akan sulit dalam memahami materi. Contohnya saja dalam materi minyak bumi. Dalam materi minyak bumi ini, ada salah satu KD yang mengharuskan siswa untuk dapat memahami atau menjelaskan proses penyulingan minyak bumi. Oleh karena itu, dibutuhkan satu media pembelajaran berupa video yang akan membuat siswa lebih mengerti dan tidak mengambang lagi mengenai materi tersebut. Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan di SMAN 16 Lingkung, SMA ini kurang dalam pemanfaatan IT-nya. Pada materi minyak bumi, dalam proses penyulingan minyak bumi ini, guru hanya menjelaskan saja prosesnya dan tidak menampilkan video dalam penyulingan minyak bumi tersebut. Dan peneliti juga menanyakan mengenai apakah sekolah tersebut sudah menggunakan bahan ajar KAISA plus Bookmaker apa tidaknya. Belum ada bahan ajar KAISA plus Bookmaker ini di sekolah tersebut. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti akan membuat bahan ajar KAISA plus Bookmaker yang akan memudahkan siswa dalam memahami materi yang bersifat abstrak. KAISA plus Bookmaker ini merupakan suatu perangkat lunak yang di dalamnya terdapat berbagai macam fitur yang akan mempermudah siswa dalam memahami materi. Bahan ajar elektronik dengan KAISA plus Bookmaker ini pada masa pandemi ini sangat bermanfaat bagi siswa. Dikarenakan dalam masa pandemi ini siswa dituntut untuk belajar secara mandiri di rumah. Apabila materi tidak dijelaskan dengan baik, maka siswa akan tidak dapat memahami materi dan pembelajaran mengambang sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, peneliti akan mengangkat judul penelitian yaitu Pengembangan Bahan Ajar KAISA plus Bookmaker pada materi minyak bumi di SMAN 16 Lingkung. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui praktikalitas dalam pengembangan bahan ajar KAISA plus Bookmaker pada materi minyak bumi. Yang kedua yaitu untuk mengetahui validitas dalam pengembangan bahan ajar KAISA plus Bookmaker pada materi minyak bumi. Spesifikasi produk. Adapun spesifikasi produk yang diharapkan pada KAISA plus Bookmaker ini, yang pertama yaitu ada cover, di mana rencananya dalam cover ini peneliti akan membuat di atasnya yaitu ada logo IAIN Batu Sangkar, kemudian judul materinya, yang selanjutnya yaitu ada penulis, dan yang di bawahnya yaitu ada nama dari
jurusan Teknik Kimia IAIN Batu Sangkar. Yang kedua yaitu ada isi materi minyak bumi. Peneliti mengambil materi ini dikarenakan materi ini bersifat hafalan sehingga cocok untuk dijadikan suatu bahan ajar elektronik sehingga mempermudah siswa dalam memahami materi. Selanjutnya yaitu ada video animasi. Di dalam bahan ajar ini di dalam bahan ajar Kaisa Facebook Market ini peneliti akan memasukkan suatu video animasi tentang penyulingan minyak bumi supaya peserta didik atau siswa tidak mengambang dalam memahami materi tersebut. Kemudian yang terakhir juga ada disuguhkan soal latihan. Soal latihan ini yaitu bermanfaat untuk mengukur kemampuan sedalam mana siswa memahami materi tersebut. Selanjutnya yaitu ada metode pengembangan. Adapun metode pengembangan yang digunakan yaitu Research and Development atau R&D, di mana Research and Development atau R&D merupakan metode penelitian yang menghasilkan suatu produk tertentu serta dapat menguji keefektifan produk tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan bahan ajar Flipbook Marker pada materi minyak bumi melalui langkah-langkah yang sistematis yang kemudian akan diuji kelayakannya. Selanjutnya yaitu ada model pengembangan. Penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian pengembangan 4D, di mana pada model 4D ini terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama ada tahap pendefinisian atau define, yang kedua tahap perancangan atau desain, dan yang terakhir ada tahap pengembangan atau development. Pertama yaitu tahap pendefinisian atau define. Tahap pendefinisian atau define ini ada pun tujuan yang harus dicapai yaitu untuk menetapkan dan mendefinisikan untuk pengembangan produk yang berupa pengembangan bahan ajar Kaisa Facebook Marker pada materi minyak bumi. Yang kedua yaitu ada tahap perancangan atau desain. Pada tahap perancangan ini bertujuan untuk menyiapkan bahan ajar Kaisa Facebook Marker sesuai dengan KD, KI, dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada dan yang terakhir yaitu ada tahap pengembangan atau development. Tahap pengembangan atau development ini, tujuan dari tahap ini yaitu untuk menghasilkan bahan ajar Kaisa Facebook Marker pada materi minyak bumi yang sudah direvisi oleh para ahli, sehingga didapatkan bahan ajar Kaisa Facebook Marker pada materi minyak bumi yang valid dan praktikalitas atau yang praktis. Selanjutnya yaitu ada prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap define. Tahap define ini akan dilakukan terlebih dahulu wawancara dengan guru bidang studi kimia, kemudian analisis bahan ajar Facebook Marker, yang selanjutnya yaitu analisis silabus RPP mengenai materi yang akan dijadikan bahan ajar. Pada materi ini yaitu materi minyak bumi. Yang kedua yaitu ada tahap desain. Nah, pada tahap desain ini peneliti akan membuat konsep bahan ajar Kaisa Facebook Marker, kemudian akan membuat bahan ajar Kaisa Facebook Marker. Tadi kan peneliti membuat konsepnya. Selanjutnya peneliti akan membuat bahan ajar Kaisa Facebook Marker ini, dan yang terakhir akan membuat bagian yang terdapat dalam bahan ajar Kaisa Facebook Marker. Contohnya bagian yang terdapat dalam itu misalnya ada gambar, ada misalnya ada KD, ada KI-nya, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada tahap development. Pada tahap development ini adalah tahap dalam pembuatan produk, kemudian validasi bahan ajar, kemudian validasi RPP, dan yang terakhir validasi angket respon siswa dan guru. Nah, dalam validasi bahan ajar, validasi RPP, dan validasi angket respon siswa dan guru ini akan dilakukan oleh oleh ahli-ahli kimia, yaitu oleh 2 dosen dan 1 guru kimia. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Yang pertama yaitu ada lembar validasi. Validasi bertujuan untuk mengetahui apakah bahan ajar Kaisa Facebook Marker pada materi minyak bumi ini dapat dikatakan sebagai bahan ajar elektronik valid atau tidaknya.
lembar validasi. Yang pertama ada aspek validasinya, yaitu ada yang akan dibuat yaitu aspek kesesuaian isi produk. Yang kemudian aspek konstruk. Aspek konstruk ini merupakan berbentuk angket yang disusun bertujuan untuk mengetahui kesesuaian langkah-langkah dalam pembuatan bahan ajar Keisa Flexbook Maker ini. Kemudian yang ketiga yaitu aspek kemudahan dalam penggunaan. Apakah bahan ajar Keisa Flexbook Maker ini mudah digunakan atau tidaknya. Kemudian metode pengumpulan datanya yaitu akan peneliti lakukan diskusi dengan ahli pendidikan kimia. Kemudian instrumen penelitiannya yaitu ada lembar validasi. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Yang pertama, analisis validitas. Analisis validitas ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis semua aspek yang dinilai oleh setiap validator, baik itu para ahli, guru kimia maupun siswa terhadap instrumen validasi yang terdiri dari lembar validasi pengembangan bahan ajar Keisa Flexbook Maker pada materi minyak bumi. Data yang peneliti kumpulkan kemudian akan ditabulasi. Hasil tabulasi yang telah dikumpulkan kemudian akan dicari persentase dengan rumus P sama dengan jumlah skor per item per jumlah skor maksimal dikali 100%. Kemudian kriteria dalam penilaian ini yaitu rentang presentasenya yaitu 0 sampai 20 dikatakan tidak valid, 21 sampai 40 kurang valid, 41 sampai 60 cukup valid, 61 sampai 80 dikatakan valid, 81 sampai 100 sangat valid. Baik, terima kasih. Sekian presentasi proposal saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.